ke daerah Kabupaten Sipiori. Di Kabupaten Sipiori itu paling Islam bisa dihitung, ya. Nyebrang lagi? Enggak, dia perjalanan dari Biak itu dia bisa darat, cuma perjalanannya sekitar 6 jam gitu lah. Jadi ketika kita di sana itu semuanya Nasrani, Katolik. Terus ada paling di sana satu kabupaten itu ada satu musola Kapolres. Yang dijadikan masjid itulah di situ sholat Jumat. Dari satu kabupaten itu aja. Jadi kami di situ bermusyawarah. Di situ kan banyak yang polisi itu orang-orang Makassar. Orang Makassar rata-rata Muslim lah. Jadi mereka itu kita tanya-tanya di sini siapa aja yang Islam. Jadi kalau penduduk aslinya paling dari satu kabupaten ini 5-6 orang aja. Jadi kita catat nama-namanya, baru kita charter, kita rental motor, kita gerak ke 6 orang itu. Ada satu yang alhamdulillah itu namanya Pak Ali Fanindi. Pak Ali Fanindi itu mualaf dulu, dia tukang ngapain bonceng gereja itu. Jadi setelah dia masuk Islam, dia yang semangat mau nunjukin di mana lagi Muslim. Jadi kami gerak sama dia lah. Tempat malahan kami buat program di rumahnya 3 hari karena nggak ada lagi masjid selain Flores itu. Polres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebagai muslim kita patut bangga dengan Islam yang Allah berikan kepada diri kita. Kemudian Allah SWT telah mengenalkan iman kepada kita. Dengan iman ini kita tahu harganya iman, betapa mahalnya di sisi Allah SWT yang berkaitan dengan segala aktivitas hidup kita. Jadi orang-orang yang belum beriman ini tidak pernah tahu berapa harga hidupnya. Orang hanya tahu ketika dia bekerja 8 jam sehari atau dia lembur, hitungannya OT, overtime, dan seterusnya. Kalau seorang tukang batu, dia berpikir satu hari saya akan buat 100.000 atau 150.000 rupiah atau 200.000 rupiah. Tetapi saudara-saudara sekalian, dengan iman ini banyak ahli-ahli dunia telah dibukakan oleh Allah SWT mata hatinya, dan pekerjaannya yang sangat-sangat menyibukkan dia telah tinggalkan. Dia beralih ke kesibukan-kesibukan yang memberi peluang baginya untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan kita juga merasakan hal yang sama, bahwa kehidupan ini bukan untuk mengumpulkan dunia. Rasulullah SAW seorang yang pandai dalam berbisnis. Beliau senantiasa membawa keuntungan, belum pernah berdagang kemudian beliau merugi. Tapi setelah beliau diutus menjadi seorang rasul, beliau tahu harganya akhirat ini sangat mahal. Jadi dunia yang ditukar akhirat menjadi mahal di atas harga seluruh langit dan bumi. Itulah kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam meminta dikhususkan baginya kalimat-kalimat, ya Allah, berilah kalimat yang dengannya aku berdoa kepadamu. Kemudian Allah SWT katakan, ucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi Musa katakan, ini seluruh makhlukmu sudah mengucapkan kalimat ini, aku ingin kalimat yang lain daripada la ilaha illallah. Maka Allah SWT katakan, kalau engkau tahu bahwa bila ditimbang kalimat la ilaha illallah ini dengan seluruh langit dan bumi beserta isinya, pasti sisi timbangan yang ada la ilaha illallah lebih berat daripada seluruh langit dan bumi beserta isinya. Maka inilah yang ada di hati orang-orang yang beriman, yang tadinya berat baginya meninggalkan dunia, hari ini tak ada yang lebih berat selain kalimat iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang senantiasa harus dijaga dengan amal-amalan yang akan menguatkan, ia berakar di dalam hati kita. Kita juga ada komunitasnya.
yaitu komunitas dakwah. Komunitas dakwah, tabligh atau dakwah dan motivasi ini berniat atau bertujuan untuk menguatkan ukhuwah kita, bahwasanya kita ini memerlukan teman yang saling mendukung, memerlukan lingkungan yang mendorong kita untuk selalu menjaga iman. Ini kita ada sama Bapak Mus'ab yang sudah lama berkecimpung dalam dunia dakwah. Beliau sudah ambil bagian ke Papua, bagaimana rasa dakwah di Papua, orang-orang di sananya, kemudian di beberapa daerah pengalaman. Dulu tahun berapa kenal dakwah? Usaha dakwah? Tahun 2000 Ustaz. Tahun 2000? Cukup lama ya, berarti hampir 20 tahunan. Kalau orang bilang yang udah lama lagi bilang si baru. Dulu kenal dakwah dari mana? Kenal dakwah di Batam, Masya Allah. Di Batam ya? Siapa dulu yang mengenalkan kira-kira? Ada dulu jemaah dari Mesir tahun 2000, ada sekitar 6 orang. Apakah mereka langsung ketemu sendiri atau ada yang menjadi pemandunya? Ada tarjim ya. Siapa itu? Penterjemahnya dulu namanya Ustadz Samsudin. Dari Batam juga ya? Dari Batam. Yang di pondok ya? Pesantren Baitur Rahman, bukan Darul Ulum, tapi Jamiatul Ulum. Nah, jadi kesan pertama ketika dibawa dengan jemaah ini gimana? Jadi sebelumnya Ustadz, saya itu memang dalam hati itu kan apa ya? Kemudian pernah juga mimpi tentang kiamat gitu. Ya. Mimpi tentang kiamat itu takut sekali. Tapi setelah takut itu pinginlah bertobat. Sudah bangun dari tidur itu mau bertobat itu kok berat sekali. Ya. Masih tetap dalam hati itu ingin bertobat, tapi kok tetap masih melakukan itulah maksiat, masih tinggalkan sholat gitu kan. Tapi satu ketika Jadi STMJ lah ya. Sholat tidak, maksiat jalan. iya, Masya Allah. Jadi terus kemudian sama ada jemaah itu, hati saya ini tertarik karena saya lihat pakai jubah, pakai sorban seperti ini kayaknya nih jemaah Rasulullah gitu, kayaknya bercahaya gitu, sehingga saya langsung waktu itu saya tinggal kos saya itu dekat sama masjid tempat mereka dakwah itu. Ya. Jadi tiba-tiba saya itulah hidayah itu, saya langsung tertarik saja datang gitu. Jadi waktu itu diajak ke masjid atau langsung ikut? Iya, langsung ikut. Tiba-tiba langsung pingin aja ke masjid tuh. Ya. Saya ingat hari itu, waktu itu hari Jumat. Masya Allah. Berarti hari yang sangat baik. Hari Jumat. Habis itu ngapain di masjid ini? Di masjid kan dia sebelum sholat Jumat itu, dianya kasih pengumuman. Ya. Ada tarjimah yang terjemah itu bilang nanti habis Jumat ini ada jemaah dari Mesir, mereka ada mau sampaikan tausiah sebentar. Maka saya pun tunggulah. Selepas Jumat saya dengar dia tausiah sebentar, habis itu dia iklan nanti malam kami ceramah di Musola Aswada katanya. Akhirnya saya datang di Musola Aswada itu, baru dia sampaikan tentang pentingnya iman dan amal. Di situ baru terbuka hati saya. Baru mulai dari situlah saya diajak itikaf 3 hari. Langsung? Untuk itikaf 3 hari? Karena saya memang dengar dia ceramah itu masuk ke hati saya, pinginnya saya tuh mau hijrah. Akhirnya diajak, langsung ikut saja saya. Waktu itu hidup tidak tentu arahnya kan? Tidak tentu arahnya. Nah setelah bersama dakwah ini, bersama dai-dai ini, apa yang berubah kira-kira dalam cita-cita? Masya Allah, banyak sekali yang berubah Ustaz. Saya waktu itu yang nggak pernah sholat jadi rajin sholat. Alhamdulillah. Dan itu ada risau sama, saya kan 8 bersaudara itu kan. Bagaimana kakak-kakak saya, adik-adik saya itu mereka bisa jaga sholat seperti saya, seperti kawan-kawan ini, orang tua saya doakan dan supaya istiqomah gitu kan, bisa juga sholat gitu. Pokoknya waktu itu 3 hari itu yang nggak pernah sholat, malahan langsung hari pertama itu langsung terbangun sholat tahajud. Sholat tahajud selama 3 hari itu nangis terus. Nah habis itu udah diajak ke markas?
Baru habis itu dikasih tahu lah di situ ada kawan-kawan. Nanti ada lagi kalau memang aku mau di markas. Setelah lihat suasana di markas, ada lagi perubahan. Allah. Saya nggak pernah melihat suasana seperti di markas itulah. Selama ini saya tengok tempat-tempat lain nggak seperti di situ. Kalau saya tidak salah waktu itu sekitar 800-an orang lah. Sholat berjamaah dengan takbir. Waktu itu ya saya kagum saja gitu. Ya. Kagum saja seperti ini di sini. Kemudian habis itu ada taskil sampai 40 hari. Ya. Waktu itu kan saya kapan keluar 40 hari berikutnya? Habis itu sekitar ada 2 bulan kemudian keluar 40 hari. Cuma waktu itu di Batam masih boleh daftari. Ya. Karena kebetulan saya juga dulu kerja di perusahaan Jepang, di perusahaan Visera di Muka Kuning. Jadi saya nggak bisa tinggalkan pekerjaan. Jadi saya kerja berangkat pagi, pulang jam 5, balik ke jam masjid. 5 balik ke masjid. Dari jam 5 sampai subuh. Jam 7 lagi saya berangkat lagi ke kerjaan. Gitulah setiap hari selama 40 hari. Jadi pindah rumah ya? Pindah rumah. Tadinya pulang ke rumah, sekarang pulangnya ke masjid. Iya. Masya Allah, ini habis cari dunia langsung cari akhirat. Iya. Gimana rasanya itu? Itu nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah SWT. Masya Allah, orang-orang yang tidak sholat ini bukan hanya Pak Mus'ab saja. Hari ini seluruh dunia generasi mudanya dilanda penyakit tidak sholat, termasuk orang-orang di negeri Arab. Beberapa kali saya membawa turis-turis dari Arab di Bali, dan ketika kita mau sholat, mereka yang heran. Ini orang Indonesia jauh dari Mekah, malah dia memperhatikan waktu sholat. Nah, mereka nggak sholat. Karena mereka nggak enak, orang datang dari Madinah kok nggak sholat, akhirnya ikut sholat. Tapi sholat-sholatan kayaknya, karena mereka tidak pernah menceritakan besarnya sholat dalam kehidupan kita. Nah, ini berkaitan dengan nilai sholat. Kalau orang nggak sholat itu berarti dia menganggap sholat itu kan nggak penting. Setelah kenal usaha dakwah ini kan, jadi agama ini penting. Ada sholat, ada puasa, ada taklim, mudzakarah, itu kan semua dianggap penting dalam usaha dakwah ini. Sehingga tidak ada bagian dalam hidup ini yang tidak mengandung kekayaan atau kekayaan akhirat. Semua bisa dapat pahala. Bahkan kencing pun bisa dapat pahala. Ini gimana pendapatnya tentang mungkin ini perkara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam usaha dakwah ini? Iya, waktu keluar itu, ya itikaf 3 hari itu, orang bilang 3 hari lah. Jadi waktu itu Suara kita. Waktu itikaf 3 hari itu kami diajari lah macam mana cara makan Rasulullah, cara tidur Rasulullah, cara masuk toilet. Sebenarnya dulu udah pernah juga mungkin itu diajarin kan waktu kita apalah SD dulu kan. Ya. Cuma kayaknya itu lewat gitu aja. Tapi yang waktu kita keluar ini, Masya Allah, mungkin karena suasana iman tadi itu kan, mungkin meningkat juga iman. Akhirnya kita langsung amal gitu. Sampai 3 hari itu kita bawa ke rumah juga. Kita sudah masuk toilet itu pun udah cara Rasulullah, makan cara Rasulullah, tidur cara Rasulullah. Kemudian sampai kita ini juga sampaikan ke kawan-kawan kos. Tapi ya gitulah, kawan-kawan kos itu nganggap kita kayak macam sok alim, sok apa gitu. Karena kita kan langsung berubah drastis. Masa 3 hari langsung kita berubah gitu kan. Mungkin dianggapnya lebay kan ya. Dulu saya start kalau apa itu, karena saya suka bola kaki dulu. Kalau pakai celana itu yang gini tuh, kan? Bola kaki kan? Setengah paham. Tapi habis 3 hari itu, saya nggak mau lagi. Langsung itu pakai kaos lagi yang gini. Jadi entah kena apa Jadi saya. hobi main bola ya? Hobi main bola kaki dulu. Jadi saya entah kena apa tiba-tiba langsung Allah beri ilham gitu aja. Ya semua banyak lah pokoknya manfaatnya 3 hari itu. Dan sampai pun pikir berubah. Dulu pikirnya kan cari uang kan. Sekarang sudah cari uang tapi nggak lupa agama. Kemana-mana dulu nggak ada malu-malu lah kalau untuk agama. Kalau dulu kan sebelum ikut itu itikaf 3 hari itu sikit-sikit
mau jaga penampilan aja di depan orang. Kalau bisa jangan tahu orang yang kenal gitu. Enggak gini Sat, dulu waktu saya itu orangnya jaga penampilan biar supaya dilihat orang gimana gitu kan. Tapi setelah keluar 3 hari ini kok ngapain saya harus jaga penampilan? Apa ini ya, harusnya maksudnya dulu itu kayak menunjukkan gitulah. Tapi setelah 3 hari ini menunjukkan ini satu perkara yang sombong juga ini kan gitu. Nah, banyak lah pokoknya yang saya rasakan lah buat dalam 3 hari itu perubahan yang Allah berikan sama saya. Makanya setelah itu nggak lama saya langsung dikasih tahu ada 40 hari, saya langsung ikut lagi. Apalagi bisa sambil kerja kan. Nah, ini kan ada juga program yang ke India. Sudah pernah ke India? Kalau itu belum Ustaz. Oh belum. Beberapa tahun lalu saya dengar sempat ke Papua. Ini gimana cerita di Papua itu? Apa ketemu dengan orang-orang suku Asmat atau gimana? Di Papua itu kan dia mayoritasnya kan Nasrani ya. Nah, jadi kan kita memang dalam dakwah ini kita disuruh untuk jumpa orang Islam saja. Jadi memang sangat sedikit orang Islam sana, susah lah untuk menjumpai orang Islam kita. Minoritas. Jadi kita pertama keluar di daerah Biak. Itu di kota ya? Itu di kota. Biak itu ada juga rupanya teman-teman kita pekerja dakwah yang sudah di sana juga, yang mereka itu sudah aktivitas seperti kita juga, selain kerja dia ini juga kan buat dakwah. Jadi makomi. Mereka lah yang makomi, mereka lah yang mengatur kita di sana kemana gerak kita semua. Yang agak ininya dulu kita ke daerah Kabupaten Sipiori. Di Kabupaten Sipiori itu paling Islam bisa dihitung, ya? Nyebrang lagi? Enggak, dia perjalanan dari Biak itu dia bisa darat, cuma perjalanannya sekitar 6 jam gitu lah. Jadi ketika kita di sana itu semuanya Nasrani, Katolik. Terus ada paling di sana satu kabupaten itu ada satu musola Kapolres, yang dijadikan masjid, itulah di situ sholat Jumat. Dari satu kabupaten itu aja. Jadi kami di situ bermusyawarah. Di situ kan banyak yang polisi itu orang-orang Makassar. Orang Makassar rata-rata Muslim lah. Jadi mereka itu kita tanya-tanya di sini siapa aja yang Islam. Jadi kalau penduduk aslinya paling dari satu kabupaten ini 5-6 orang aja. Jadi kita catat nama-namanya, baru kita charter, kita rental motor, kita gerak ke 6 orang itu. Ada satu yang alhamdulillah itu namanya Pak Ali Fanindi. Pak Ali Fanindi itu mualaf dulu, dia tukang ngapain bonceng gereja itu. Jadi setelah dia masuk Islam, dia yang semangat mau nunjukin di mana lagi Muslim. Jadi kami gerak sama dia lah. Tempat kami buat program di rumahnya 3 hari karena nggak ada lagi masjid selain Flores itu. Polres. Itu 4 bulan di sana ya? 4 bulan di Biak, kemudian Sipiori, kemudian ke ini lagi Manokwari, kemudian ke Serui. Namanya wi semua ya, kecuali Biaknya. Iya. Iya. Sudah bisa bahasa Papua belum? Ya gitu. Ya belum juga. Belum bisa. Belum bisa juga. Iya. Nah kira-kira ini kan semangat dalam usaha dakwahnya, pasti ada keuntungan dengan dakwah. Nah, kira-kira keuntungan orang buat dakwah ini apa? Banyak lah Ustaz. Pertama perubahan dalam diri kita lah yang buat dakwah lah. Yang dulunya kita baca Al-Quran masih amburadul, akhirnya jadi betul baca Al-Quran kita. Kemudian dulu susah ngapal, sekarang kita alhamdulillah lah, walaupun kita orang awam kita hafal surat Yasin, Al-Muluk, hafal kita Sajadah, Al-Waqi'ah kita hafal kan. Terus kemudian padahal bukan anak ustad ya? Bukan belum pernah pondok, kita belum pernah pondok dulu. Kita paling belajar sama inilah ustad ke ustad gitu. Dulu hafal Wadduha aja panjang kali. Panjang kali. Sekarang Yasin pun dihafal. Kemudian alhamdulillah Allah berikan juga kita istri yang soleha juga lah, hijab sempurna, anak-anak yang Allah mudah. Dulu dapat istri sudah berhijab ya? Belum, istri dulu pakai jilbab biasa saja. Iya. Jadi ketika ini sudah ikut sama kita taklim apa semua, akhirnya dia sendiri yang pingin malahan.
dia mungkin baca buku, kemudian dengar taklim, dengar bayan ceramah kan, akhirnya saya ingin pakai hijab sempurna, pakai cadar, jadi dia keinginan sendiri. Ya banyaklah yang terus dapatlah pertolongan Allah yang nggak disangka-sangka, pengalaman iman lah kan. Hari ini kan kita telah beriman, tapi pengalaman iman belum dapat kita. Ya. Kalau nggak keluar jalan Allah, kalau nggak ikut dakwah. Kira-kira di antara pengalaman iman yang paling berkesan itu apa aja? Kadang-kadang kita pas lagi kekurangan ekonomi ya. Tiba-tiba kita udah pasrah, ya Allah. Nah, ya, di situ datang pertolongan Allah. Datang duit dari genteng atau dari mana? Ya asbabnya macam-macam lah. Macam-macam ya. Tiba-tiba ada orang ngasih, tiba-tiba kita punya utang sama orang itu pun ikhlas melunaskan. Kita paling udah takut nih, kita macam-macam lah seperti itu. Nah, tiba-tiba ada orang kasih job. Oh, jadi nggak disangka-sangka ada orang kasih job. Seperti itu lah. Tiba-tiba ya. Tapi di tangan Allah semua nggak tiba-tiba kan? Iya. Semua sudah ada tulisannya. Cuman kita aja karena nggak tahu, tapi pikir ini tiba-tiba dunia ada, tiba-tiba kiamat. Nah itu bahasa kita ya. Kalau bahasa Allah ini tak ada tiba-tiba, semua 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah selesai perencanaannya. Nah, kemudian ini umur Pak Musab sudah berapa sekarang? Sekarang insya Allah Juli tanggal 18 ini 40. Sudah 40 ya? Kira-kira kalau dikasih umur 15 tahun lagi ini mau dipakai apa? Insya Allah saya niat untuk 4 bulan setiap tahun. Setiap tahun 4 bulan? Kalau tak ada duit gimana? Kalau nggak ada duit minta sama Allah lah. Kalau Allah belum kasih gimana? Belum kasih, apa yang bisa dibuat di tempatan aja lah, di tempat saya. Alhamdulillah sekarang di tempatan kita pun buat dakwah juga, yang ada namanya kita makomi ya. Makomi kita buat dakwah juga. Nah itu kalau keluar itu intikoli. Jadi kalau kita nggak bisa keluar intikoli ya di makomi juga. Ya, saya pernah dengar cerita dari jemaah Mesir bahwasanya memang kita dianjurkan untuk keluar 40 hari setiap tahun. Tapi ada juga orang-orang yang belum mampu, seperti seorang polisi yang ada di Pakistan. Seorang polisi ini dia sering datang ke markas, dia sangat ingin ikut taskil, ikut dakwah dalam waktu yang lama di jalan Allah. Tapi karena pekerjaannya dia polisi lalu lintas, tidak ada waktu cuti kecuali waktu 3 hari saja dia ambil cuti. Ya, satu hari dia menegur seorang sopir truk yang masih muda belia, bahwa ini waktu sholat, kamu segera ke masjid, jangan tertipu dengan dunia. Kemudian dikasih tahu nanti pada malam ini di Masjid Rewin di Islamabad ada pertemuan orang-orang dakwah. Nah, ini para ulama ada di situ. Kalau kamu mau ke sana akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam diri kamu. Setelah itu anak muda itu berangkat ke markas pada hari yang ditentukan. Sampai di markas, kok ada orang berdiri 3 hari, akhirnya dia ikut keluar 3 hari. Setelah keluar 3 hari, dia ingin mau tahu apa itu keluar 4 bulan. Setelah keluar 4 bulan, akhirnya dia berhenti jadi supir truk. Dia masuk ke pondok di markas Rewin itu. Setelah masuk pondok, setelah lama dia menempuh masa belajar di situ, sampai dia kemudian menjadi seorang maulana. Ya, maulana ini kalau di Indonesia orang yang sudah di pondok dapat gelar S1, tapi bukan S1 umum ya, tapi S1 agama, SAG, tapi bukan SAG seperti yang di Indonesia, karena maulana ini materi hari-harinya hanya pelajaran agama saja dan cabang-cabang agama. Lalu jadilah si anak muda tadi seorang maulana, kalau di India dipanggil atau di Pakistan. Sekarang dia sibuk mengajar agama. Nah, dalam kejadian seperti ini, apakah pahala anak muda ini sampai juga kepada polisi itu kira-kira? Sampailah. Berarti untuk mendapatkan pahala keluar di jalan Allah bagi orang yang belum mampu, nah carilah orang, dakwah saja terus, dakwahkan bahwa keluar 4 bulan itu penting dalam hidup kita.
Kalaupun kita belum bisa, dakwakan ke orang lain. Ada orang lain yang bisa karena ajakan kita, maka ini sudah membuka peluang kita dapat pahala keluar di jalan Allah. Apalagi kemudian orang ini jadi ulama besar yang mengajar pondok di Rewen, muridnya ribuan. Masya Allah. Jadi ini tidak pernah kita bisa bayangkan. Jangan melihat tempat kita berada. Kadang tempat kita berada seperti polisi tadi di jalan raya, bagaimana dia bisa berdakwah? Dia punya waktu untuk ngobrol dengan orang. Apa kata orang? Ini polisi, tugas ngatur lalu lintas, kok ngobrol saja. Dia punya waktu hanya sedikit saja untuk bicara dengan orang. Tapi Allah SWT membukakan baginya pintu untuk dapat pahala ulama. Itu orang bukan anaknya, tapi akibat dia menunjukkan satu jalan. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala ajri fa'ilih, pelaku kebaikan itu. Kemudian di dalam hadis lainnya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Siapa yang memberi contoh kebaikan dalam Islam, dia dapat pahala amalannya dan pahala dari orang yang meniru-nirunya, dan tanpa mengurangi pahala orang-orang yang meniru-nirunya. Inilah sama dengan kita mengajarkan ilmu dan menjadikan dia jaringan kita, maka hasil yang dia dapat pun akan masuk ke kita juga. Tapi ini urusan akhirat tidak bisa disamakan dengan urusan dunia, karena sekecil-kecil dari pahala yang ada di akhirat ini bisa dijadikan bekal kita untuk hidup di akhirat selama-lamanya. Kalau dunia walaupun punya uang 1 miliar, bila Allah menghendaki sehari itu habis. Kasih sakit yang parah, yang biayanya harus miliaran, habis. Tapi kalau di surga, siapa yang berhak masuk surga, dia punya pahala cuma 1 butir saja. Itu 1 butir itu sudah cukup untuk biaya hidupnya selamanya di dalam surga. Jadi jangan pernah membiarkan orang lain tak mendengar. Jangan lewatkan, jangan sampai lepas ada orang yang tidak kalian dakwah. Usahakan setiap orang yang kalian punya waktu 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, kalau bisa dia mendengar kalimat-kalimat dakwah dari kita. Inilah orang-orang yang sudah mengetahui betapa berharganya usaha dakwah ini. Mereka tidak pernah membiarkan umurnya percuma habis tanpa ada pahala. Kalau kita bilang ini pahala akhirat, harta di akhirat. Begitu pula dengan azan misalnya, azan. Suatu hari Rasulullah SAW mendatangi saf wanita. Di saf wanita itu Rasulullah SAW mengatakan, ibu-ibu, emak-emak, jika kalian mendengar Bilal sedang azan, maka tirukan apa yang dia ucapkan. Ucapan azan itu kalian tirukan. Kalau kalian sudah tirukan, fa inna lakunna bi kulli harfin alfa alfi darajah. Ada 1.000.000 pahala dari setiap huruf yang diucapkan oleh kalian dari kalam-kalam azan itu. Lalu Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, dzakal nisa, itu pahala buat wanita ya Rasulullah, 1.000.000 derajat dari setiap hurufnya. Fama lirijal, lalu apa laki-laki yang laki-laki dapatkan? Laki-laki ini mendengar azan, kemudian dia berangkat ke masjid, dia usaha, maka Rasulullah katakan Defani 2 kali lipatnya. Jadi kalau perempuan dapat 1.000.000, laki-laki dapat 2 juta. Tapi kalau perempuan yang cerdas, sedang ngobrol sama suaminya, dengar azan, maka istrinya mengatakan, bang, stop dulu, ini ada azan, mahal harganya. Kalau saya ngobrol terus gak jawab azan ini, rugi 1 juta. Tapi sebetulnya rugi 3 juta. Kenapa bisa begitu deh? Dia akan menjawab, abang dapat 2 juta karena abang pergi ke masjid, saya dapat 1 juta. Tapi karena saya mengingatkan abang, saya juga dapat 2 juta. Ditambah 1 juta punya saya, jadi 3 juta. Tapi kalau kita ngobrol terus, hilang 3 juta kita. Dari 1 kali azan saja, hilang keuntungan 3 juta di akhirat. Masya Allah. Di dunia saja 3 juta banyak, apalagi 3 juta di akhirat. Jadi kalau bisa, azan jangan ngobrol. Ini waktu-waktu yang mahal. Allah gaji kita dengan 1 juta
bagi wanita, 2 juta bagi laki-laki. Ya, ini pengalaman yang berharga gimana usaha dakwah yang dapat mengubah, karena Rasulullah SAW tidak dibekali ilmu manajemen, ilmu apa kan? Yang dibekali ada ilmu dakwah. Nanti dari dakwah ini muncullah ilmu-ilmu yang lain. Kalau kata Maulana Ahmad Lat, sudah meninggal ya? Masih itu? Maulana Ahmad Lat masih ya? Wah. Itu dakwahnya adalah ummul ni'am, ibunya segala nikmat. Sebagaimana ibu melahirkan anak, maka ibunya nikmatnya akan melahirkan nikmat-nikmat yang lain. Jadi kalau udah kenal dakwah, berarti udah kenal emaknya. Siap-siap dapat anaknya. Oke, yaitu orang menikahi ibunya. Nah, tak mungkin dia menikahi anaknya. Nah, tapi anaknya kemudian nanti akan jadi ibu juga. Nah, karena orang sudah dinikahi jadi ibu kan ya. Nah, sekarang bicara dakwah itu umumnya. Ya, semoga kita semuanya dapat memanfaatkan waktu umur kita. Kalaupun kita masih ada waktu setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, jangan pernah hilangkan umur itu dengan mengurus dunia saja tanpa memasukkan akhirat dalam dunia. Karena akhirat atau agama itu adalah rohnya dunia. Dengan agama rohnya dunia jadi hidup dan akan membawa kita sampai ke surganya Allah SWT. Itulah pertemuan kita kali ini. Semoga dapat manfaat yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.